Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai komponen processing pada kamar gelap. Apa sih processing itu? Processing adalah proses kimiawi untuk mengubah bayangan laten yang telah terekspos menjadi hasil imaging yang berupa film radiografi. Nah, processing film dibagi menjadi dua, yakni manual processing dan automatic processing. Manual processing adalah proses pemrosesan film yang dilakukan langsung oleh operator atau petugas dan tidak menggunakan mesin. Sedangkan automatic processing adalah pengelolaan film radiografi yang dilakukan oleh mesin pengelolaan film yang bertujuan agar pengelolaan film lebih cepat dan praktis. Selanjutnya yakni komponen umum dari processing. Ada tiga. Yang pertama yaitu X-ray film. X-ray film ini terbuat dari lembaran plastik transparan yang dilapisi emulsi sensitif. Emulsi menjadi hitam saat terkena cahaya atau sinar X. Kemudian yang kedua yaitu kaset dan screen. Kaset melindungi film dari paparan sinar matahari, tetapi sinar X dapat melewati bagian depan menuju film. Kaset harus dijaga dalam kondisi baik. Jika tidak, film sinar X yang terpapar di dalamnya dapat rusak. Dan yang ketiga yaitu kamar gelap. Kamar gelap merupakan suatu ruangan yang digunakan untuk processing film secara manual. Kamar gelap harus bersih setiap saat dan ketika pintu kamar gelap ditutup, tidak boleh ada cahaya datang ke kamar gelap. Nah, berikut ini merupakan komponen-komponen automatic processing yang akan kita bahas di slide selanjutnya satu persatu. Yang pertama yakni water supply and filtration system, yakni berupa saluran air panas dan dingin, filter air, pengukur tekanan dan katup pencampuran termostatik, dan pengukur aliran. Kemudian selanjutnya yakni chemical replenishment system, digunakan untuk mempertahankan konsentrasi kimia yang tepat dengan menambahkan developer dan fixer. Tangki pengisian biasanya terletak di luar atau di bawah prosesor, sehingga bahan kimia tidak akan terpengaruh oleh sistem pemanas dan pengering. Selanjutnya yakni solution recirculation system, yang biasanya terdiri dari pompa sederhana yang memberikan agitasi selama pemrosesan yang bertujuan untuk terus membawa bahan kimia ke permukaan film. Selanjutnya yakni silver recovery system, di mana bertujuan untuk recovery residu perak dalam larutan fixer dan film yang diproses, yang seharusnya dibuang ke saluran pembuangan. Nah, yang terakhir adalah temperature regulation system, di mana digunakan sebagai suhu pengembang yang optimal untuk kualitas gambar yang konsisten. Selanjutnya yakni komponen-komponen manual processing. Yang pertama yaitu developer. Adapun komponen pada tahap developer ini yang pertama yaitu developer agent, yakni bahan yang dapat mengubah perak halida menjadi perak metalik. Bahan yang biasa digunakan adalah jenis benzena. Selanjutnya yakni akselerator. Bahan developer membutuhkan media alkali supaya emulsi pada film mudah diaktifkan oleh bahan pembangkit. Bahan yang mengandung alkali ini disebut bahan pemercepat yang biasanya terdapat pada bahan seperti potasium karbonat atau potasium hidroksida. Selanjutnya yakni restrainer, di mana berfungsi untuk mengendalikan aksi reduksi bahan pembangkit terhadap kristal yang tidak tereksposi, sehingga tidak terjadi kabut pada bayangan film. Bahan yang sering digunakan adalah kalium bromida. Nah, selanjutnya yakni buffer, di mana berfungsi untuk mempertahankan pH cairan sehingga aktivitas cairan pembangkit relatif konstan. Selanjutnya yakni hardening agent, di mana berfungsi untuk mengeraskan emulsi film yang diproses. Dan selanjutnya yakni fungicide, di mana berfungsi sebagai anti jamur. Selanjutnya yaitu rinsing. Rinsing berfungsi untuk memperlambat aksi pembangkitan dengan membuang cairan pembangkit dari permukaan film dengan cara merendamnya ke dalam air. Terdapat dua cairan yang bisa digunakan untuk rinsing. Yang pertama yaitu plain rinse batch, yaitu dengan menggunakan air mengalir. Jika tidak dengan air mengalir, maka harus sering diganti agar tidak menghambat proses penghilangan sisa cairan developer. Kemudian yang kedua yaitu acid stop batch, yaitu dengan larutan asam asetat 3%. Selanjutnya yakni fixing, di mana bahan yang umumnya digunakan adalah natrium thiosulfat. Kemudian pada washing digunakan air mengalir atau air dalam keadaan bersih, di mana bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan tersebut dalam air. Yang terakhir yakni drying, yaitu pengeringan dengan udara dengan memperhatikan suhu udara, kelembapan udara rendah, dan aliran udara yang melewati emulsi.